Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a huda. Ikhwan dan akhwat fillah, Jamaah Musalla Ar-Rahman, mata'anallah wa iyyakum bis-sihhati wal afiyah. Bersyukur kita kepada Allah. Mari dengan mengucap alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi mulia, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ikhwan dan akhwat fillah yang Allah muliakan, kurang lebih 1 bulan yang lalu materi kita tentang perbedaan antara dalil agama dan dalil hukum. Bujur aja lah. Yang mana kita tarik kesimpulan dalam beragama, terlepas kita membicarakan tentang uraian secara rinci, kita mesti memiliki pegangan, pijakan kita berbuat, bersikap, bertindak. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan pijakan tersebut. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnat Rasulih au kama qala. Aku tinggalkan untuk kamu 2 perkara. Jika berpegang dengan keduanya, selama berpegang dengan keduanya, dijamin tidak akan tersesat. 2 hal tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud dengan dalil kita beragama. Namun ketika kita masuk kepada tahap rincian, maka kemarin kita menghadirkan hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan malaikat Jibril datang saat para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Malaikat Jibril menanyakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Lalu menanyakan kapan kiamat. Kemudian selanjutnya bertanya tanda-tanda kiamat. Setelah itu malaikat Jibril pergi meninggalkan Nabi bersama sahabat. Beberapa saat kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian yang datang bertanya tadi siapa? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi menegaskan, hadza Jibrilu ja'akum liyu'allimakum umura dinikum. Yang datang tadi adalah Jibril, datang kepada kalian mengajarkan perkara-perkara agama. Jadi tidak sekedar mengajarkan agama, tapi perkara-perkara agama. Kata umur itu kata jamak. Nah, maka ketika kita uraikan perkara agama tersebut, ada yang masuk kategori kajian
Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Tentang kajian Islam, Islam yang dimaksud adalah yang dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan rukun Islam yang 5 perkara. Dan 5 perkara tersebut merupakan pondasi untuk syariat atau untuk aturan-aturan Islam yang berikutnya atau yang lainnya. Dan itu dibuktikan dari hadis nomor 3 dari Arba'in An-Nawawiyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Jadi Nabi bicara tentang Islam sebagai bangunan, di mana bangunan tersebut pondasinya 5. Disebutkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar kewajiban zakat, berpuasa, dan berhaji bagi yang Allah berikan kemampuan. Di mana rukun Islam ini dituangkan oleh para ulama dalam disiplin ilmu yang kita sebut dengan ilmu fikih, yang secara garis besar dan kita jelaskan bahasan pokoknya terbagi kepada 4, tentang fikih ibadah, kemudian fikih muamalah, yang ketiga ahwalus syakhsiyah, dan yang keempat fikhul jinayah. Dan fikih itu sendiri secara terminologi adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Pengetahuan tentang hukum syariat atau hukum-hukum agama yang digali melalui dalil-dalil yang sifatnya itu rinci, bukan sifatnya garis besar. Makanya kalau bicara tentang dalil secara garis besar berarti kita bicara dalil agama. Tapi ketika kita bicara tentang hukum, kita bicara tentang rincian. Maka dalilnya pun juga harus secara rinci. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang dalil hukum berarti kita bicara tentang dalil fikih. Dalil fikih, dalil hukum. Nah, maka Al-Quran yang Allah turunkan itu tidak dibatasi dimensi waktu dan tempat. Dia tidak hanya berlaku di zaman Nabi. Dia tidak hanya berlaku di wilayah di mana Nabi pernah menginjakkan kaki, tapi dia berlaku dan mesti diberlakukan sepanjang masa dan dimanapun. Sementara banyak hal yang saat ini bermunculan di zaman Nabi belum ada, dan tidak semestinya ada satu persoalan yang tidak memiliki kejelasan hukum. Nah, karena itulah maka ulama menggali dari dalil agama tersebut secara rinci untuk dijadikan sebagai dalil hukum. Maka dalil hukum itu terbagi kepada 2 kemarin. Yang masuk kategori sepakat semua kalangan ulama. Kemudian yang kedua yang masuk ke wilayah masih diperselisihkan. Yang mana masuk ke dalam wilayah yang disepakati itu ada 4. Al-Quran, maksud Al-Quran ini ayat berapa, surah apa. Kemudian urutan kedua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urutan ketiga ijma. Urutan keempat qiyas. Di mana ijma dan qiyas ini bukan dalil hukum yang
hadir dari luar lalu ditambahkan. Akan tetapi ijma' dan qiyas ini merupakan turunan yang digali dari Al-Quran dan Sunnah. Digali, jadi turunan. Sehingga ketika orang menjadikan dalil ijma' itu sebagai landasan hukum, itu sama dengan berdalil dengan dasar ijma' itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kenapa Al-Qurannya? Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Di situ ada kalimat wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Allah mengancam orang-orang yang tidak mengikuti jalan ghairi sabilil mu'minin, bukan jalan orang-orang yang beriman. Artinya ketika orang beriman itu mereka mensepakati, maka kesepakatan mereka mendapatkan legalitas secara hukum. Demikian juga sabda Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Kalau umatku bersepakat, mereka tidak akan bersepakat atas kesesatan. Kalau cuma 1-2 orang bisa jadi sepakat untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau seluruh bersepakat, maka yang namanya umatku tidak akan mau bersepakat kecuali kalau itu benar. Nah, sedangkan qiyas itu juga turunan dari firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Dan sahabat Nabi Sayyidina Mu'adz bin Jabal saat dikirim oleh Nabi bersama Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk berdakwah, Nabi memastikan tentang bagaimana metode Sayyidina Mu'adz kalau menyelesaikan persoalan hukum. Apa ujar Nabi? Kaifa taqdi? Bagaimana nanti engkau memutuskan perkara? Dan ini berkaitan dengan hukum. Maka kata Sayyidina Mu'adz, aqdi bi kitabillah. Aku akan memutuskan hukum berdasarkan kalam Allah, berdasarkan Al-Quran. Artinya kalau masalah itu kutemukan dalam Al-Quran, Al-Quran kujadikan sebagai dasar. Lalu kata Nabi, fa illam tajid fi kitabillah, kalau kamu tidak menemukan dalam Al-Quran, lalu maka dijawab, abdi bi sunnati Rasulillah. Aku akan putuskan menggunakan sunnah Rasulnya. Dan Nabi berlanjut bertanya, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, kalau kamu juga tidak menemukan, karena kan apa yang terjadi di Madinah itu dibatasi oleh dimensi waktu dan tempat. Ketika berpindah ke daerah yang lain, sangat mungkin sekali di sana ada perilaku, perbuatan, kebiasaan yang tidak ada di Madinah. Bagaimana engkau memutuskannya? Maka kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad, akan aku pelajari Al-Quran dan sunnah Nabi lebih dalam sampai kepada maqasidus syar'iyyah, dan aku tidak tanggung-tanggung memaksimalkan ijtihad tersebut. Dan ijtihad itu sendiri definisinya istifraqul wus'i fi istinbatil hukmi syar'i minan dalil syar'i. Itu definisi ijtihad. Istifraqul wus', menghabiskan kemampuan. Artinya lebih daripada itu sudah kada lagi. Istifraqul wus'i fi istinbatil hukm, untuk mengistimbat, menyimpulkan fakta hukum dari dalil syariat, dari dalil agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dipahami lebih dalam. Apakah ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi menurunkan kaidah-kaidah hukum? Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi hada rasulillah ila ma yurdillahi wa rasulah.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan tuntunan hidayah kepada dua orang yang diutus oleh Rasulullah untuk sesuatu yang Allah dan Rasulnya ridha. Terlebih dalam hal berfatwa, kadang hitam putihnya A, tapi ketika ini persoalan hukum dan hukum itu bersifat real, dan hukum Islam itu selalu berorientasi menghadirkan solusi, bukan menyebabkan masalah baru. Maka bisa jadi ketajaman analisa seorang mujtahid terkesan menyalahi dalil hitam putih Al-Quran. Sebagai contoh, pertama, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, terjadi pencurian dan bersifat masif. Para korban, orang berharta, mengadu kepada Umar ibn al-Khattab. Maka para pencuri pun dikejar, akhirnya ditangkap. Saat itu para pencuri hanya diberikan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir itu maksudnya hukuman yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang mensesuaikan dengan kondisi berat ringannya, tapi yang menjadi pertimbangan adalah dapat memberikan efek jera. Apakah dikurung seminggu, atau umpama disuruh kerja bakti, atau umpama dibuang, dan itu dikembalikan kepada kebijakan. Sementara para korban merasa kada puas. Ramai-ramai datang kepada Umar dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggugat, demo bahasa kita sekarang. Wahai Umar, kami menuntut para pencuri, tangan mereka mesti dipotong. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, wasariq wasariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Jelaskan ayatnya, wasariq wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydihuma, potong tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba nakala minallah, hukuman balasan atas perbuatannya, dan ini adalah nakalan minallah. Ujar kita itu hukuman dari Allah. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Ayat itu benar, tapi belum cukup syarat untuk menerapkan kandungannya terhadap para pencuri ini, terhadap para pencuri yang tertangkap. Tapi kan kalam Allah jelas, betul jelas. Mereka tetap mendesak. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Seandainya yang mencuri itu orang seperti kalian, orang yang berkecukupan, orang yang tidak terdesak oleh kelaparan, saya tidak ragu motong tangan kalian. Ini yang mencuri, orang yang ingin bertahan hidup di masa pancaklik, musim krisis. Tapi yang namanya mencuri tetap salah. Karena itu Sayyidina Umar hanya memberikan hukuman ta'zir. Kalau kalian yang mencuri, saya tidak ragu-ragu dan saya tidak pikir panjang untuk motong tangan kalian. Ini kayak kasus di Aceh ya. Menjarah Alfamart, supermarket, mereka kan bertahan hidup. Itu satu. Padahal ayatnya kan jelas. Tapi para sahabat faham betul nilai yang terkandung dan apa tujuan dari hukum itu ditetapkan. Yang kedua, contoh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah
bin Abbas didatangi oleh seseorang, lalu bertanya, "Ya Ibn Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, hal lil qatili taubah?" Orang yang membunuh itu apakah masih punya peluang untuk bertaubat? Orang tuh membunuh, adalah taubatnya. Seandainya biar ditakuni, apa jawabannya? Ada. Nang kada taubatnya apa? Nah, ya kan? Nggak salah, betul. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi selain syirik Allah ampuni. Jelas ayatnya. Tapi ketika kita mempresentasikan hukum boleh atau tidak, itu tidak sesederhana kita kutip ayat hadis Nabi. Saat itu Sayyiduna Abdullah bin Abbas menatap tajam orang nang betakun. Itihi bubuju. Beliau melihat aura marah yang luar biasa ada di wajah orang tersebut. Setelah ditatap tajam, Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, tidak ada taubat sama sekali buat orang yang membunuh. Menyalahi Al-Quran enggak? Menyalahi zahirnya. La taubata lil qatil. Tidak ada sedikit pun kesempatan taubat buat orang yang membunuh. Orang itu setelah mendapat jawaban pergi meninggalkan. Sahabat yang hadir di situ penasaran. Mungkin tahu ini kalau itu menyalahi Al-Quran tuh, ikut Quran kayak ikut. Lalu nak itu jatuh lalu tak. Kita wah ini nak itu tak. Walaupun Abdullah bin Abbas sahabat, tapi dia kan manusia. Ayat Al-Quran itu dijaga oleh Allah, pasti tidak salah. Lalu nak itu jatuh. Kemudian lalu dibenturkan, umpat manusia kah, umpat Allah kah? Maka itu sudah Rabah waluh ya Allah. Mati Belanda aja orang. Nah lalu ada yang konfirmasi. Kok jawabannya begitu? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Aku tatap orang tersebut, terasa sekali aura marah, dia ingin melampiaskan kemarahannya, dan dia belum melakukan pembunuhan. Dia belum melakukan pembunuhan. Seandainya aku jawab ada taubat bagi orang yang membunuh, dia akan membunuh. Tapi dengan jawaban tidak ada taubat bagi orang yang membunuh, dia akan batalkan amarahnya untuk dilampiaskan membunuh seseorang. Jadi fatwa itu, fatwa hukum itu beda antara sebelum terjadi dengan sesudah terjadi. Dan skill kemampuan ini digodok dalam disiplin ilmu yang namanya usul fikih, kaidah fikih, tarikh tasyri', maqasidus syar'iyyah. Tapi kan di zaman Nabi kadang disiplin ilmu seperti itu. Di zaman Nabi itu sifatnya kultur. Artinya kehidupan mereka bersama dengan Nabi, dengan melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana Nabi memproses hukum, itu yang membentuk kemampuan di diri mereka, sehingga mereka lebih dari cukup untuk belajar secara formal, langsung praktek di lapangan. Kita ini praktek di lapangan, siapa gurunya? Akhirnya kita pelajari secara teori. Beda, termasuk nang ulun ceritakan. Kisah orang berkamih di masjid kan. Saat sahabat yang ada di situ nyaris menghakimi Nabi yang malah melindungi. Dauh aja Nabi, jangan digantung, biarkan dia berkamih.
Apakah Nabi membenarkan orang kencing di masjid? Tidak. Tapi ini orang terlanjur bakami sudah. Kada kau ditahan, mun kada percaya cobai pian. Keluar sedikit metu tahani. Jarak lawan gatah. Kawalah. Pacah hari-hari biar. Seandainya itu belum terlanjur kencing, Nabi tahu, Nabi duluan yang menegur. Tapi ini udah terlanjur, dan apabila dibiarkan sahabat ini menghakimi, dia pasti akan lari tunggang langgang, dan baju kami akan kececer ke sana kemari. Kececer ke sana kemari. Jadi orang yang berkutat di dunia hukum itu ya 11-12. Kalau kita bandingkan dengan dokter spesialis, dia tidak sebelum pasien datang keluhan pertamanya sama-sama sakit kepala, sebelum pasien yang datang, lalu satu pasien diperiksa, diberi resep fotokopi 10 lembar lah bagi lawan nomor 9. Itulah. Ada kalau walaupun keluhan awalnya sama-sama sakit kepala. Bahkan dari umur pun mesti harus dibedakan. Ini orang dewasa dosisnya sekian, anak-anak dosisnya sekian. Oh ini jantungnya lemah, kalau obat ini bujur paten, tapi jantungnya berisiko, maka ini obatnya. Oh dengan ini jantungnya kuat, maka obat ini lebih cocok. Kadang-kadang kita nang apa ya istilahnya saklek, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Ketika ditanya oleh seseorang, apa kifarat orang nang hubungan suami istri di siang Ramadan, dicengangi oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Anda mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau saya tidak mampu, ulangi lagi. Kalau kada mampu, ulangi lagi. Sampai kapan? Sampai kamu mampu membayar 2 bulan berturut-turut. Setelah mendapat jawaban, pergi meninggalkan. Kada lawas datang pulang dengan pertanyaan yang sama. Apa kifarat bagi orang yang, atau saya melakukan hubungan suami istri, apa kifarat bagi saya menebus kesalahan? Diitihi oleh Imam Syafi'i. Merdekakan budak jika budak ada. Dan saat itu budak masih ada. Kalau saat sekarang sudah tidak ada lagi. Nah banyak budak. Tentu lihat ya lah budak, jangan banyak budak, kalau budak tidak ada lagi. Kalau saya tidak mampu, selama budaknya masih ada, nah kayak apakah caranya? Kumpulkan duit, walaupun harus bertahun-tahun, merdekakan budak, baru tertebus kesalahanmu itu. Pergi meninggalkan setelah mengantongi jawaban. Murid-murid Imam Syafi'i penasaran. Penasaran pertama, jawaban Imam Syafi'i menyalahi jawaban Nabi. Satu. Kemudian yang menyebabkan penasaran kedua, jawaban Imam Syafi'i kada konsisten. Lalu nang ini dijawab puasa 2 bulan berturut-turut, nang berikutnya puasa merdekakan budak. Imam Syafi'i menjelaskan. Nah, disinilah yang kita maksud dengan maharah funun al-ijtihad. Kecerdasan menilai kasus untuk memberikan solusi atau mencegah terulangnya kesalahan. Di dalam Islam, kifarat itu berarti tebusan atas kesalahan yang terjadi. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, jadi Imam Syafi'i, nang pertama aku itihi nang betakun orang sugih. Orang sugih ini mun disuruh memerdekakan seorang budak 10 kin sanggupnya. Apalagi hanya disuruh memberi makan 60 orang miskin sekampungan.